Pada video kali ini kita akan membahas mengenai chapter 4 terkait forecasting. Ada 5 tujuan pembelajaran untuk materi kali ini yang bisa dilihat di depan. Kita akan mulai dari yang pertama terkait gambaran umum apa itu forecasting atau peramalan. Jadi secara umum, forecasting atau peramalan adalah seni dan sebuah ilmu pengetahuan dalam memperkirakan kejadian kira-kira di masa depan akan terjadi seperti apa. Ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama, kita melihat data historis yang sudah ada sebelumnya, pergerakan yang terjadi, fenomena yang terjadi sebelumnya itu seperti apa, lalu kita lakukan proyeksi untuk perkiraan ke masa depan dengan menggunakan model matematis. Atau yang kedua, kita melakukan perkiraan tetapi secara subjektif atau intuitif. Jadi misalnya, kayaknya kemarin itu terjadi yang namanya lonjakan permintaan terlalu besar ketika Lebaran. Jadi kemungkinan di tahun berikutnya ketika Lebaran akan terjadi lonjakan juga. Nah, seperti itu. Jadi hanya berupa perkiraan kita secara subjektif. Atau kita bisa mengkombinasikan antara kedua hal tadi. Jadi kita melihat histori yang dulu, lalu kita bikin model matematisnya, kemudian dari situ kita lakukan penelitian secara analitik yang kita gunakan dari intuisi yang kita miliki, seperti itu. Jangkauan peramalan sendiri itu ada 3 jangkauan waktunya. Yang pertama jangka pendek, kedua jangka menengah, dan yang ketiga adalah jangka panjang. Biasanya kalau jangka pendek itu kurang dari 3 bulan. Hal-hal yang biasa kita gunakan itu di sini biasanya kita merencanakan kira-kira pembeliannya, penjadwalan kerja, tingkat tenaga kerja yang dibutuhkan, lalu penugasan kerjanya seperti apa, lalu serta tingkat produksi. Sedangkan untuk jangka menengah, biasanya kisaran waktunya antara 3 bulan sampai 3 tahun. Nah, di sini kita akan memperkirakan mengenai penjualan seperti apa ya untuk 3 tahun atau tahun berikutnya. Lalu kira-kira perencanaan dan pembiayaan untuk produksinya harus bagaimana. Lalu terkait arus kas, kemudian rencana-rencana operasi lainnya. Lalu yang terakhir untuk waktu jangka panjang, ini kisarannya 3 tahun atau lebih. Jadi di sini akan lebih hal-hal yang lebih inovatif ya, kita bisa berbicara mengenai bagaimana perencanaan untuk pembuatan produk baru, terkait pembelanjaan modal kita seperti apa, terkait kita mau melakukan ekspansi atau penelitian seperti apa, seperti itu. Nah, untuk peramalan sendiri kita menggunakan ada 2 pendekatan. Yang pertama adalah kuantitatif dan yang kedua kuantitatif, yang kedua adalah kualitatif. Yang kuantitatif itu kita menggunakan model matematis untuk meramalkan. Sedangkan kalau kualitatif itu lebih ke faktor-faktor intuitif tadi, seperti emosionalnya kita, pengalaman pribadi, atau sistem nilai dari para pihak yang melakukan pembuatan keputusan. Nah, kalau berbicara tentang metode kualitatif, itu ada 4 jenis metode yang bisa digunakan. Yang pertama adalah Jury of Executive Opinion, yang kedua adalah Delphi Methods, yang ketiga Salesforce Composite, yang keempat adalah Market Survey. Nah, inti dari keempat metode ini sama-sama ingin meramalkan sesuatu. Ya bisa permintaan, bisa perkiraan penjualan, dan kawan-kawan. Perbedaan dari keempat ini adalah dari sisi siapa yang melakukan intuisinya. Jadi kalau misalnya kita berbicara Jury of Executive Opinion, yang memberikan pendapat itu adalah kelompok eksekutif di dalam perusahaan kita. Biasanya terdiri dari pihak manajerial, direktur, dan kawan-kawan. Sedangkan kalau Delphi Methods itu adalah pendapat dari para ahli, pakar di bidang tertentu, misalnya pakar ekonom, pakar tentang keuangan, dan kawan-kawan. Sedangkan kalau Salesforce Composite itu dari tenaga penjual kita, karena namanya Salesforce, tenaga penjual.
Sedangkan kalau market survey itu berarti dari masukan para pelanggan atau calon pelanggan kita. Untuk metode kualitatif, kita ada videonya, nanti bisa dilihat di Classroom. Lalu berikutnya kita berbicara tentang metode kuantitatif. Jadi secara garis besar, metode kuantitatif itu terdiri dari dua jenis model. Yang pertama time series, yang kedua asosiatif. Bedanya apa? Kalau time series itu kita menggunakan serangkaian data dari masa lalu, jadi bisa data tiap bulan di tahun sebelumnya atau data tahun-tahun sebelumnya untuk membuat peramalannya. Sedangkan kalau asosiatif, kita akan menggunakan beberapa variabel atau faktor yang kita perkirakan. Ini dapat mempengaruhi hasil peramalan, seperti itu. Nah, kalau time series model itu ada 4 jenis pendekatan besar yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah naive approach, kedua moving average, lalu yang ketiga exponential smoothing, dan yang keempat adalah trend projection. Sedangkan kalau associative model kita menggunakan yang namanya linear regression. Untuk materi kali ini kita hanya akan membahas mengenai time series model, karena untuk linear regression biasanya akan lebih dibahas detail di materi statistik. Nah, untuk data time series sendiri, kita memiliki ada 4 komponen data. Yang pertama adalah trend. Jadi kita bisa melihat, misalnya kalian lihat grafik. Ya, contohnya seperti grafik seperti di sini. Trend itu kelihatan, ini grafiknya kan dia punya data, itu adalah yang warna biru ini. Ya, kita lihat dia kecenderungannya itu semakin lama bagaimana. Kalau dari gambar ini kita terlihat bahwa tren dia, kalau kita ambil garis dari trend projection, itu kelihatan bahwa semakin lama kecenderungan dia adalah semakin meningkat. Ada juga tren yang semakin menurun atau tren yang berfluktuatif. Lalu berikutnya seasonality. Jadi kalau kita lihat data itu sebenarnya dia punya sebuah istilahnya kebiasaan yang berulang, yang biasa terjadi either mingguan, bulanan, atau kuartal. Jadi misalnya contoh, kita lihat, ini kan data tahun pertama, kita lihat ada kecenderungan di bulan, ya hampir pertengahan bulan ini ada data demand yang sangat tinggi, lalu di tahun berikutnya juga sama, di tengah juga, lalu tahun berikutnya juga sama, lalu tahun yang keempat juga sama. Jadi ini yang kita sebut dengan seasonal. Ya, terjadi kecenderungan bahwa setiap tahunnya pasti akan ada demand yang tertinggi itu di bagian pertengahan tahun, seperti itu. Lalu ada yang kita sebut sebagai cycles. Ini adalah sebuah pola data yang muncul di setiap beberapa tahun. Ya, sebenarnya ini kita bisa lihat ya, siklus data kita itu dari tahun pertama awalnya itu pasti meningkat, tapi kayak pelan-pelan, yang kemudian ketika sudah sampai ke area seasonal, itu dia akan menurun. Itu terjadi untuk tahun pertama, begitu pula tahun kedua, meskipun ada variasi yang terjadi di sini ya, tapi kecenderungan masih sama dengan yang tahun pertama. Begitu pula untuk yang tahun ketiga serta yang keempat. Lalu yang tadi kita sempat muncul itu adalah namanya random variation. Jadi ada situasi yang tidak biasa terjadi sehingga terjadi pergeseran data. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, kemungkinan di sini ada suatu situasi yang harus kita ketahui apa penyebabnya sehingga menyebabkan demand-nya terjadi perubahan. Biasanya kita harusnya makin lama makin naik, dia makin turun gitu. Lalu kita masuk ke pendekatannya, kita akan berbicara mengenai naive approach. Inti dari teknik peramalan ini adalah kita meramalkan untuk periode berikutnya. Jadi kalau kita berbicara periode itu bebas ya, bisa kayak
untuk hari berikutnya, untuk minggu berikutnya, bulan berikutnya, tahun berikutnya, atau bagaimana. Ya, dan tiap periode itu harus sama gitu ya. Kalau kalian memang untuk per minggu ya berarti minggu berikutnya gitu terus, atau bulan ya bulan berikutnya. Jangan dicampur. Oh, untuk baris pertama saya berpikir untuk mengetahui kemungkinan di hari berikutnya, tapi berikutnya saya pengen tahu minggu berikutnya dan baru bulan berikutnya. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi kalau di naive approach, di sini kita mengasumsikan bahwa permintaan untuk periode berikutnya itu sama dengan yang sebelumnya. Jadi kalau kalian lihat di periode kalau ini dia berdasarkan dari tanggal ya. Tanggal pertama bulan Januari di tahun 2012, actual sales kita segini, sekian. Lalu kita memperkirakan untuk di tanggal kedua, actual sales itu yang tanggal 1 itu sama dengan forecasting kita nantinya. Meskipun nantinya akan ada perbedaan gitu ya. Nah, nanti kita akan berbicara perbedaan ini di bagian error secara lebih khusus. Tapi intinya untuk naive approach itu adalah data aktual di periode sebelumnya itu dianggap sama dengan forecasting kita untuk periode berikutnya. Lalu berikutnya untuk moving average itu adalah sebuah teknik peramalan yang menggunakan nilai rata-rata dari periode tertentu yang sudah kita tentukan dan harus selalu ya namanya konsisten periodenya untuk meramalkan periode berikutnya. Nah, untuk moving average sendiri ini kita punya dua jenis metode. Yang pertama adalah simple moving average, yang kedua adalah weighted moving average. Jadi kalau kita berbicara mengenai moving average, itu bisa kita lihat grafiknya seperti ini. Ya, kita punya data aktual sales itu yang warna biru ini, ya. Nah, kita bisa menggunakan either simple atau weighted, di mana nanti kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Ya, nah, yang warna hijau ini adalah hasil dari peramalan weighted moving average, sedangkan kalau yang warna merah ini adalah yang simple. Nah, kalau kita lihat di sini, kurang lebih sebenarnya untuk data yang weighted itu lebih menyerupai dibanding yang moving, yang simple. Nah, cuman ini akan case by case ya. Kebetulan untuk kasus yang ini seperti ini. Ya. Kita lanjut saja masuk ke bagaimana perhitungannya ya. Kalau untuk yang simple moving average itu kita gunakan rumusnya adalah rata-rata dari demand yang sebelumnya langsung dibagi berapa gitu. Jadi misalnya kita menggunakan 3 months moving average forecasting. Berarti kita di sini pastinya periodenya adalah bulanan ya, Januari, Februari, Maret dan sebagainya. Dan kita akan mengambil rata-rata 3 bulan. Berarti kalau kita punya data dari Januari, Februari, Maret dan sebagainya, kalau kita ngambil 3 bulan, kita akan melakukan forecasting untuk di bulan yang keempat. Karena data di bulan 1, 2, dan 3 kita gunakan sebagai data untuk dirata-ratakan. Jadi kalau kita lihat di sini, berarti di bulan April forecasting kita adalah 10 tambah 12 tambah 13. Ya, punyanya Januari, Februari, sama Maret. Kita rata-ratakan, sehingga hasilnya 11, 2/3. Seperti itu. Nah, untuk metode peramalan itu kan kita seharusnya misalnya untuk bulan Desember ya. Kalau di sini contohnya dia udah punya data aktual. Yang benar itu adalah nanti ketika di bulan Januari tahun berikutnya, berarti di sini kita punya yang namanya data dari peramalan kita ya. Karena kita namanya juga meramalkan, berarti kita harus bisa melakukan prediksi untuk waktu yang belum terjadi sebenarnya. Nah, ini digunakan macam-macam ya untuk membantu perusahaan meramalkan kira-kira butuh persediaan stok, produksi, dan kawan-kawan terkait permintaan. Begitu pula sebenarnya untuk yang bagian naive approach ya. Jadi misalnya di tanggal 12 bulan 1, kita harus bisa tulis di sini berapa forecastingnya. Ya, kalau di sini berarti jadi sama dengan yang tanggal 11 bulan 1. Jadi semua metode peramalan harus ada berapa sih jadinya untuk periode berikutnya yang belum kita punya data aktualnya.
Nah, untuk yang weighted, bedanya apa? Kalau weighted moving average itu kita sama-sama merata-ratakan, tetapi di sini kita berikan yang namanya weighted atau bobot, ya. Ini akan tergantung dari